Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau adalah kekuatanku, dan hanya kepadamu aku berlindung. Semoga hari ini aku dapat mengisinya dengan pekerjaan yang dapat menyenangkan hatimu, sehingga dapat dirasakan oleh siapa saja yang kujumpai. Engkau telah memberiku dengan cuma-cuma. Semoga aku dapat menjadi saluran rahmat-Mu tanpa memandang muka. Amin. Bacaan pertama dikutip dari kitab Yesaya bab 35 ayat 1 sampai 10. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon, semarak Karmel dan Saron akan diberikan kepadanya. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah, lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah pada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kalian. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang-binatang buas, tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refrain, Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Refrain, Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Refrain, Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Refrain, Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Haleluya, haleluya. Lihat Raja kita, Tuhan semesta alam, datang. Ia datang membebaskan kita dari belenggu perbudakan. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 5 ayat 17-26. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyak orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu.
Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang mujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Mereka takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang beriman, hari ini kita diingatkan untuk mengembangkan iman kita dalam komunitas, dalam sebuah keluarga. Kisah orang-orang yang membawa orang yang lumpuh di hadapan Yesus menjadi gambaran bagi kita semua bahwa iman kita adalah iman yang membangun kekeluargaan. Dimensi keluarga dan komunitas tidak mungkin kita lepaskan ketika kita berbicara tentang iman, apalagi usaha untuk menghidupi iman. Komunitas sekitar orang-orang yang lumpuh menjadikan orang yang lumpuh itu mampu berjumpa dengan Yesus dan mendapat kesembuhan darinya. Kesembuhan bukan dari datang orang-orang yang ada di sekitar orang-orang yang lumpuh itu. Namun, kesembuhan itu tetap berasal dari Yesus. Yesuslah yang menjadi pusat dalam iman sang komunitas itu. Tanpa Yesus tidak terbentuk iman Kristiani yang komunitas. Sebuah lingkungan komunitas iman tanpa disertai Yesus di dalamnya hanyalah sebuah lembaga sosial yang tidak mempunyai spiritualitas. Saudara-saudari yang terkasih, si lumpuh menjadi gambaran bagi anggota gereja yang memerlukan bantuan dan pertolongan. Ia memang sungguh tidak bisa berbuat apa-apa karena kelumpuhannya itu. Perlu mendapat perhatian yang lebih. Tidak hanya satu orang, namun bisa 4, 5, 6, 8 orang, 10 orang untuk membantu si lumpuh untuk menjumpai Yesus yang selalu menghadirkan diri. Para pengusung menjadi gambaran bagi anggota gereja yang selalu siap untuk memberikan perhatian bagi mereka yang mengalami kelumpuhan. Tanpa sepatah kata pun mereka membawa si lumpuh kepada Yesus. Demikian juga dengan kita, anggota gereja, tanpa menghakimi dan menilai, kita seharusnya memberi bantuan dan pertolongan bagi mereka yang memerlukannya. Kita bersama sebagai anggota gereja yang satu, mau tidak mau ikut terlibat dan bertanggung jawab akan kesembuhan mereka yang lumpuh. Iman kita perlu juga dipertanggungjawabkan secara komunitas. Kita dibangun mulai dari komunitas yang paling kecil, yakni keluarga. Dari keluarga, kita hidup dalam satu lingkungan umat beriman. Disitulah kita terlibat dalam anggota gereja. Memberi perhatian kepada anggota satu lingkungan adalah langkah konkret yang paling mungkin dilakukan. Mengenal semua anggota lingkungan menjadi bagian mutlak yang perlu. Bahaya yang besar adalah apabila kita tidak mampu bersosialisasi dengan semua anggota lingkungan. Bagaimana mungkin mampu berkontak
dengan warga paroki, jika kita sendiri tidak kenal bagaimana hendak peduli dan saling memperhatikan, itulah awal keterpecahan. Padahal kita adalah gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Tetap semangat, tanpa sambat. Selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu, berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.